Oke guys, kembali lagi ke channel kami. Di sini ada saya Lawrence dan Gaby yang akan membahas saham-saham yang akan IPO. Nah, kali ini kita akan bahas saham IPO Depo ya. Nah, bagaimana perusahaan ini? Mari kita bahas sama-sama. Oke. Hai guys, balik lagi dengan Gaby. Aku coba jelasin sedikit ya tentang background ini PT. Nama PT-nya Catur Karya Depo Bangunan. Sepertinya kalian semua harusnya tahu ya, ini Depo Bangunan kan tokonya banyak sih di mana-mana. Kegiatan usahanya itu supermarket dan retail bahan bangunan. Untuk penawaran umum perdana sahamnya dilakukan sebanyak-banyaknya 1.024.000.000 lembar saham baru yang merupakan saham biasa atas nama dengan nilai nominal Rp25 setiap lembar saham atau sebanyak 15,08% dari modal ditempatkan dan disetor penuh dalam perseroan. Untuk perkiraan jumlah seluruh nilai penawaran umum ini sebesar 436.224.000.000 rupiah sampai dengan 537.600.000.000 rupiah. Ini untuk harga penawaran per lembar sahamnya itu di sekitar harga 426 sampai 525 setiap lembar sahamnya. Oke, terus berdasarkan akta perseroan ini juga akan melaksanakan program Employee Stock Allocation (ESA) dengan jumlah sebanyak-banyaknya 2% dari jumlah yang ditawarkan dalam penawaran umum atau sebanyak-banyaknya 20.480.000 lembar saham. Nanti informasi lengkapnya mungkin akan dilanjutkan di dalam. Untuk penjamin pelaksana emisi efeknya sendiri, nilai aset sekuritas ini juga oke sih. Oke, untuk next-nya jadwal untuk book building-nya itu di tanggal 1 sampai 8 November 2021. Oke, mungkin kita sedikit terlambat, tapi nggak apa-apa. Kita cuma akan mereview sekilas aja tentang ini saham sih. Untuk perkiraan tanggal efektifnya 16 November 2021. Untuk perkiraan masa penawaran umum sahamnya di tanggal 18 sampai 23 November 2021. Perkiraan tanggal penjatahan 23 November 2021. Perkiraan tanggal distribusi saham elektronik di 24 November 2021. Perkiraan tanggal pencatatan pada Bursa Efek 25 November 2021. Nah, untuk price range-nya ya sekali lagi tadi udah sempat dibicarakan sih ya 426 sampai 525 per lembar saham dengan stock offer 10.240.000 lot. Oke guys, dalam prospektusnya Depo di situ mereka ada cantumin juga perbandingan tingkat inflasi dengan indeks keyakinan konsumen ya. Nah, tujuannya sih sebenarnya buat meyakinkan meyakinkan ke konsumen bahwa prospek-prospek dari retail itu ada ya. Nah, di sini kita melihat di bawah itu ada satuan waktu ya dari Januari 2018 sampai terakhir itu Januari 2021. Nah, kita melihat dalam grafik ini ya dari Januari 20 itu ada COVID, jadi dia turun, terus sempat naik, terus mungkin karena PPKM yang
PPKM level 4 ini ya, jadi turun dan sekarang mulai lagi mengalami kenaikan ya. Nah, di sini grafik ada yang warna merah dan warna biru ya. Nah, warna biru itu tingkat inflasi, warna merah itu indeks keyakinan konsumen. Ya, kita melihat kalau di sini pada terakhir itu inflasinya 1,7% dan tingkat keyakinan dari konsumen itu mengalami kenaikan dan terakhirnya di 93,4. Oke guys, selanjutnya dalam prospektusnya Depot mereka juga menampilkan ya tren penjualan perusahaan retail ya. Di sini kita lihat ada CSAP, ACES, RALS, LPPF dan MAP ya. CSAP itu mungkin teman-teman juga pernah dengar ya, itu bergeraknya di bidang yang sama juga dengan Depo ya, di konstruksi juga. Terus ACES itu S Hardware, kalau Lars itu Ramayana, LPPF itu Matahari, dan MAP itu pebajuan ya mungkin. Ya, terus di sini kita melihat ya ada grafiknya, ada naik turun. Nah, yang paling tajam itu pas Desember 19 ya. Ya, nggak usah aku jelasin juga pada tahu nih. Ini karena COVID udah turun, terus mulai naik lagi, terus di tahun 2021 ada ini ya COVID gelombang 2, jadi dia mulai turun lagi. Nah, di sini mungkin kita melihat walaupun retail secara keseluruhan itu naik turun ya, tapi CSAP itu kita terlihat lumayan stabil ya. Nah, ini mungkin juga bisa menjadi pertimbangan nih bagi para investor. Ya, Lawrence, apakah itu ini ya yang sorry itu yang CSAP itu toko apa ya kemarin itu ya? CSAP itu mitra mitra apa ya? Mitra 8, mitra 10. Coba deh googling dulu. Bentar CSAP ya, itu apa? bentar Ya, ya. Aku coba googling bentar. CSAP ya? CSAP saham. ayo apa? Tunggu. Oh, mitra 10. 10, Oh, 100? 10. Mitra 10. Uh-uh. Oke. Yang Atria lain masih juga, Atria juga dia punya. apa? Atria. Tahu nggak Atria, itu ya yang tokonya ada di samping Puri itu, Puri. Toko Oh, Mall iya, iya, Puri. iya. Iya, iya. Mm-mm. Oke, kalau Aceh tahu ya, SHW, Mm-mm. Ramayana, Mm-mm. Matahari. Ya. Ya. Oke. Oke, Gap, coba jelasin. Oke, coba aku jelasin sekarang tentang struktur modal ini Depo Bangunan. Ini untuk modal sahamnya kita bisa lihat awalnya itu kepemilikannya dimiliki oleh PT Tankop Surya Sukses sebesar 33,3%, PT Buana Tata Adi Sentosa 33,33%. Terus ada dua juga ini yang dimiliki oleh perorangan Kambianto Getin sama Joni Lianto. Ini berdua ini seperti konglomeratnya Surabaya nih, Lawrence. Oh Surabayanya iya, sama-sama aku, sama. Cuman sama-sama. konglomeratnya belum. Oh, terus si Pak Pak Kambianto itu selain punya CSAP ya, ini bukan CSAP, Depot. Dia punya perusahaan apa lagi ya? Itu aku kurang tahu sih. Cuman dia emang terkenalnya dia yang punya PT Depo deh. Coba lu apa mau kamu cek dulu? Bentar, jangan type. Bentar ya. Ya, oke. Tapi emang di Surabaya udah terkenal ya dia? Terkenal sih dia.
Aku sering dengar sih waktu dulu zaman masih di Surabaya. Hahaha. Apa tuh? Bentar, Pak susah nih. Kamu dapat nggak ini? Oh, aku nggak browsing. Kamu nggak browsing. Ya udahlah, pokoknya dia terkenalnya emang emang yang punya depo bangunan. Oh, oke oke. Nah, terus Terus kalau bagaimana kalau Tankrop dan PT Buana Tata? Itu Tankop perusahaan apa ya? ini Tankop ini tuh yang punya itu apa Jet Avian. Si Terus Avian. Cleo Cleo kita yang biasa kita minum itu. Terus Hmm, ada Fasa Hotel juga dia ada. Terus beberapa lain lagi sepertinya dia juga perusahaannya banyak deh usahanya. oke, berarti di dalamnya ada beberapa usaha yang apa ya berkaitan dengan barang konstruksi ya, kayak tadi apa Iya, no drop. ya Oh, catnya hotel kan juga ya seperti bangunan seperti itu kan. oke oke. Kalau Buana Terus Tata gimana? kalau Buana Tata juga bidang konstruksi. Ya industrinya mirip-mirip deh sama si depo bangunan ini seperti apa jual beli bahan bangunan gitu sih setahu aku. Oke oke. Sip. Hmm. Oke, Terus oke mungkin aku lanjut dulu ya oke untuk oke, boleh. sesudah penawaran umumnya itu dari 100% sahamnya dia ada sekitar 15% yang akan dibagikan ke masyarakat. Itu Hmm, sekitar dari jumlah saham eh, bentar dari jumlah sahamnya sekitar 5.766.000.000 lembar saham sekarang menjadi 6.790 bukan salah 6 miliar sorry ya 6.790.000.000 lembar saham. Nah itu 15 oke persennya nanti yang akan dijual ke masyarakat. oke. Oke, Nah, aku mau nanya nih, di atas ada nominal 25 per lembar saham. Itu maksudnya apa ya? itu 25 per lembar saham itu harga apa ya sahamnya mereka itu pembukaan di akte harga Oke, saham kontrolnya berapa? dasarnya lah. Kenapa? Kalau nanti jual harganya berapa? Ya tadi kan udah dijelasin di awal. Gak apa, siapa tahu lupa. Oke, oke. Kalau misalnya lupa, aku balik lagi ya. Ini sekitar Ya, empat ya, ratus ya, ya. dua puluh Dan enam lanjut, sampai lanjut. 525 per lembar saham. Iya, Oke, lanjut aja ya, biar nggak kelamaan ya, nanti lanjut, pada lanjut. bosen. Oke, untuk struktur modal lanjutnya juga itu ada program ESA setelah itu dibagi untuk employee itu sekitar 0,3% atau Hmm, jumlah sahamnya 20.480 lembar saham dengan jumlah nilai nominalnya 512 juta. Itu sekitar ya tadi 0,3% ya. Untuk rencana ESA-nya sendiri 10% itu untuk penghargaan buat karyawannya, 90% hmm. untuk option. Oke, Oke. terus mungkin bagian ini sampai di sini kali ya cukup. Terus kita coba lanjut ke rencana penggunaan dana. Lawrence, lanjutin dong. Oke. Nah, dari apa? Dari IPO ini, ya kan, uangnya itu eh, sebesar 18% itu buat meningkatkan belanja modal dari perusahaannya, seperti membuka cabang baru, renovasi, baik yang udah ada di saat ini ataupun di masa yang akan datang. Di sini teman-teman bisa lihat ya,
Terus poin kedua itu membayar utang nih, membayar 8%, 8% itu digunakan untuk membayar utang BCA. Nah, terus menariknya itu di poin ketiga. Di sini kan 40% untuk penetoran modal pada entitas PT Mega Depo Indonesia. Nah, ternyata di dalamnya itu 60% untuk belanja modal pembukaan gerai baru, 40% itu buat modal kerja, di mana di dalamnya itu termasuk pelunasan utang dagang. Ya, jadi teman-teman harus menjeli nih, melihat sebenarnya berapa persen nih ya dia Oh, dipakai buat bayar utang. berarti Ya, di dalam 41% ini ada pembayaran utang dagang lagi ya, selain yang BCA tadi 8% ya? betul sekali. Iya, iya. Jadi nggak semata-mata 8% digunakan untuk bayar utang. Ya. Oke. Nah, lanjut lagi. Ini ada sedikit typo ya. Ini harusnya 4. Nah, dari 33% yang untuk modal untuk mendukung kegiatan operasional perseroan, ternyata di dalamnya 35% digunakan untuk pelunasan hutang dagang. Ya, Oh, ada jadi hutang teman-teman, dagang lagi. Aduh, iya, iya, jadi teman-teman bisa ngelihat ya, ini berapa persen digunakan untuk membayar utang. Iya, oke. Selanjutnya, tapi selain itu kan itu dari 33% itu 10%-nya ada untuk biaya operasional seperti biaya gaji, tunjangan, biaya pemeliharaan, keperluan kantor. Oke lah ya kalau untuk biaya operasional. Terus ada 50% juga untuk biaya pengembangan bisnis, ekspansi, portofolio produk, biaya research, market study, dan biaya pencarian lokasi gerai baru. Berarti dia iya. mau buka banyak gerai baru ya? Bisa jadi. Ya, ya. Tapi bukannya Soalnya udah di mana-mana ya? Apakah masih kurang cukup ya untuk cabangnya? mungkin bisa jadi karena itu yang di nomor 1 dia bilang juga kan dia akan merenovasi gerai-gerai Iya, perseroan yang udah ada dan dia akan juga yang masa yang akan datang. Berarti kayaknya dia mau buka beberapa gerai baru kali ya, nggak cuma iya. satu gitu kali ya Poin untuk satu kalau tiga empat itu dia ada mencakup ya salah satu rencana penggunaannya itu untuk buka cabang, terus juga ada yang digunakan untuk ekspansi bisnis, untuk pengembangan nih research and development. ya Ya, dimana berarti dia selain untuk membayar hutang dia juga akan melebarkan sayap lah ya bisa dibilang seperti itu ya. iya, iya, iya. Mungkin ini bisa jadi ini ya pertimbangan bagi investor ya, Ya, apakah saham ini menarik. ya, tapi sekali lagi ya guys ya kita ini coba mereview aja, cuman ini disclaimer on. Jadi segala risiko ditanggung sendiri. Kita hanya di sini cuman apa ya kita bahas bersama-sama lah review tentang ini depo bangunan seperti apa. Oke, mungkin kita lanjut aja ya kali ya. Oke, Lorenz. lanjut. Oke, di sini ada laporan keuangannya ya. Oke, jadi coba jelasin dong. Ini Oke, maksudnya aku coba kita sama-sama deh bahaslah ini laporan keuangan konsolidasi. Kalau dilihat dari 30 Juni untuk sebelum diaudit ya ini 2021 berarti sekitar quarter kedua lah di tahun ini. Itu jumlah aset lancarnya 660 M. Jumlah aset tidak lancarnya 550 M. Jadi dia punya jumlah aset sebesar 1,2 T. Terus untuk liabilitasnya sendiri untuk jangka pendek dia
punya liability sekitar 496 M dan untuk yang jangka panjangnya 88.452 juta. Oke. Mau nanya dong. Di sini kan aset ada lancar, ada tidak lancar, liabilities juga ada jangka pendek, jangka panjang. Ini bedanya apa nih? Lawrence, lu sebenarnya bantu aku, jangan tanya aku. Nanti ini yang pendengarnya kita pada bingung ini teman-teman. Ya nggak apa-apa, biar teman-teman yang mungkin yang baru masuk ke dunia saham atau teman-teman yang bukan basic accounting itu juga paham ya. Ini maksudnya apa nih? Oke, kalau misalnya kita lihat itu aset lancar itu seperti apa ya, kita punya cash lah, kita punya cash, kita punya inventory, inventory AR seperti itu. Kalau aset tidak lancar itu isinya fixed asset, mungkin dia seperti bangunan dia atau gerai-gerai yang dia punya, toko di mana-mana itu masuk ke dalam sini. Oh, oke. Berarti di sini aset lancar lebih gede, artinya mungkin inventory dia ya, barang-barang dagang dia. Iya. Oke. Kalau yang di bawah apa? Jangka pendek, jangka panjang? Jangka pendek itu seperti hutang-hutang yang jatuh temponya tuh di bawah 1 tahun. Kalau jangka panjang itu yang di atas 1 tahun. Nah, kalau dari sini bisa dilihat hutang jangka pendek mereka itu lumayan besar ya. Cuman sih kalau dilihat dari 2018, pergerakan dari 2018, 19, 20, 21, range-nya kan sekitar segitu-gitu aja. Jadi kayaknya ini hutangnya dia ke mereka punya vendor kayaknya untuk bayar yang tadi inventory atau apa itu. Inventory berarti. Ya. Oke. Jadi ya selama ini depo bangunan ini melakukan operasinya dia, ya kayaknya sih bakalan segitu-segitu aja sih. Itu jumlah aset lancarnya juga dari 2018, 19, 20, 21 juga kan menunjukkan segitu-segitu aja juga. Orange, cuman untuk aset tidak lancar dia ada kenaikan sih ya, tapi ya nggak terlalu signifikan sih. Untuk 2020 dia ada 560 M kan, tapi untuk 2021 cuma ada 550. Mungkin apa dia ada jual aset? Jual aset ya? Apakah cuma jual aset ya? Bisa nggak dia itu depresiasi? Ada aset yang udah beres depresiasi? Oh ya, bisa juga sih. Bisa juga. Iya. Nah, mungkin teman-teman yang bingung nih, bisa baca di prospektus ya. Di situ ada cari nih CALK. Di situ bakal ngejelasin setiap angka, setiap definisi itu maksudnya apa. Ya, bisa sih dibaca di prospektus kalau misalnya teman-teman kayak mau tahu lebih jelas detailnya untuk setiap angka-angka berikut ini. Oke. Iya. Bagi yang rajin aja ya. Bagi yang malas. Harus rajin dong, kan kita mau. Ini kan namanya kita mau investasi nih, beli saham, harus rajin lah sebelum menaruh uangnya. Ada mata aja. Janganlah. Guys, ini omongan Lawrence barusan, tolong jangan disclaimer ya. Oke, kita next ya. Iya, next. Oke, coba kita lihat sekarang untuk laporan laba rugi komprehensifnya. Ini PT. Untuk kalau kita lihat di untuk pendapatan bersih dia dari tahun 2018 2,5, 2019 2,7, 2020 2,4. Ini terus 2021 1,1 M. Tapi ini 1,1 M masih sampai Juni sih ya, masih masih setengah tahun gitu. Jadi mungkin ya sekitar 2
Eman. Jadi kalau dilihat dari pendapatan bersih dia sepertinya nggak begitu pengaruh ya, kan meskipun COVID. Iya. Mungkin apa berhubungan juga ya dengan tren penjualan nih yang tadi di Yang tadi slide kamu keberapa ya? bahas, yang tadi sempat kamu Delapan bahas itu tiga kan? ya, itu ngelihat di CSAP itu walaupun ada COVID ya segitu aja Iya, ya, karena dia iya jual benar. bangunan mungkin nggak terlalu pengaruh sama pandemi ya. Iya. Kan yang tadi udah dibahas juga yang apa kepercayaan masyarakat ya. Hmm, Apa itu juga masih tinggi. iya betul. Terus kalau kita lihat secara laba nih sekarang laba bruto. Laba bruto untuk tahun 2018 405, 2019 457, 2020 oke sama, 2021 208. Oke, berarti ya nggak begitu ngefek sih ini sama sama COVID udah COVID ya. kelihatan banget. Juga Iya. yang di bawah itu laba juga oke nggak ada pergerakan yang signifikan juga sih. Oke. Nah, kalau COVID nggak terpengaruh sama COVID, terus bisnis ini terpengaruhnya sama apa ya? Apa dia nggak terpengaruh sama apapun? Ya, harusnya nggak mungkin ya. Iya, kalau COVID aja mereka nggak ada pengaruh loh. Harusnya kalau biasanya normally kalau beberapa sektor kan kalau COVID-19 berpengaruh ya. Cuman untuk industri untuk depo bangunan kayaknya nggak begitu pengaruh untuk COVID seperti ini. Masih bisa bertahan lah. Iya, dan dia masih untung ya dibanding Masih untung. sama perusahaan-perusahaan yang mungkin yang kita ngelihat itu banyak yang udah apa dampak banget ya sama COVID. Di sini dibandingkan sama Depo lumayan stabil sih sebenarnya. Oke, terus cuman yang kalau kita lihat dari yang paling bawah itu laba untuk per lembar saham dasarnya ya. Kalau dari 2018 84 rupiah, 2019 udah mulai turun ya. Jadi 29. Terus 2020 17, 2021 8. Gimana nih Lawrence? Nah, kalau aku lihat di sini pendapatannya mengalami dibandingkan 2018 dan 2019 ya. Itu sebenarnya pendapatannya naik, tapi beban pokoknya itu justru meningkat ya. Ya, di sini laba brutonya juga dia lebih gede, tetapi laba sebelum beban pajak dan penghasilannya itu juga lebih gede. Oh, nah ini ada ini nih jumlah laba komprehensif tahun berjalan. Ya, bagi teman-teman yang nggak tahu itu bedanya laba tahun berjalan dan laba komprehensif itu laba komprehensif itu termasuk laba atau rugi dari luar operasional. Contohnya nih, dari depo itu dia bisa jadi punya toko ya. Tokonya itu dia punya dia sendiri. Nah, kalau nanti harga tanahnya turun, ya nanti kerugiannya itu bakal terrefleksi di situ. Ya, jadi teman-teman melihat jangan di laba komprehensif saja. Kita kalau untuk menilai apakah usaha ini bagus atau enggak, untung atau enggak secara operasional, kita ngelihatnya laba tahun berjalan. Gitu. Oke, mungkin ini kita bisa lanjut lagi ya untuk ke slide berikutnya. Untuk faktor risiko sekarang, guys. Untuk risiko utamanya itu persaingan usaha. Oke, untuk risiko usaha
itu sendiri ada di pemutusan hubungan dengan pemasok, operasional, teknologi, kebakaran, investasi, kondisi pasar properti, kelangkaan sumber daya, dan kepatuhan. Oke. Terus lanjut aja deh langsung untuk faktor risiko umumnya sendiri itu ya perekonomian secara global, yalah. Terus tuntutan, gugatan hukum, kebijaksanaan pemerintah, bencana alam, kurs valuta asing timbul dari peraturan negara lain atau peraturan internasional. Ini apa nih maksudnya? Oke. Tapi kalian bisa baca sih mestinya untuk resiko-resiko ini ada di prospektus semua. Kita ringkasin aja di sini. Terus yang terakhir tentang risiko terkait investasi saham. Itu tidak liquidnya saham yang ditawarkan pada penawaran umum perdana saham. Fluktuasi harga saham perseroan. Kebijaksanaan dividen terkait penerbitan saham atau surat berharga bersifat ekuitas lainnya. Oke, Nah, untuk aku mau ada tambahan dikit ya mengenai tidak liquidnya saham ya. Jadi teman-teman kalau iseng nih bisa coba lihat CSAP ya. Secara umum CSAP sama depo itu ada beberapa kemiripan nih. Selain bidang yang sama, sebenarnya lebah saham yang ditawarkan atau dijual di IDS ya, itu kurang banyak ya. Jadi ada resiko kalau sahamnya nggak liquid. Buktinya tuh kalau kita ngelihat dari CSAP ya, itu sehari jual belinya itu sangat sedikit penjualannya ya. Jadi mungkin ini lebih cocok untuk investor jangka panjang ya yang melihat potensinya. Ya, tapi sekali lagi ini disclaimer on ya. Jadi ini hanya merupakan analisis dari kita pribadi ya. Oke, Gaby boleh lanjut? Oke, kita lanjut lagi. Untuk keunggulan, kalau bicara soal depo bangunan, itu pengalaman mereka di bidang industri bahan bangunan nggak usah dibilang lah, karena ya ini company kayaknya udah berdiri lama banget. Aku sendiri pernah kayak susah ya diceritain di sini ya. Aku ada sih kayak properti gitu. Aku sendiri juga belanja bahan bangunan juga di sini sih. Terus memiliki hubungan baik dengan para pemasok, cakupan lokasi gerai yang menyeluruh, memiliki portofolio produk yang lengkap dengan merek yang sudah dikenal konsumen. Oh ini iya banget loh. Kalau misalnya kamu ke itu depo bangunan, emang merek-merek mereka tuh udah banyak lah. Kamu mau kayak merek apa aja kayaknya ada sih di dalam situ. Terus mereka juga udah menerapkan sistem. Oke, kita lanjut ke rasio-rasio penting. Mungkin aku coba bantu jelasin sedikit kali ya tentang rasio-rasio penting ini apa, seperti profitabilitas itu apa, solvabilitas itu apa, likuiditas itu apa. Mungkin ada kayak teman-teman yang belum terlalu familiar lah ya tentang ini rasio-rasio. Aku coba jelasin sedikit. Kalau rasio profitabilitas itu kayak kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba. Biasanya enggak, harusnya itu semakin tinggi rasio profitabilitas itu semakin baik itu perusahaan. Oke, terus untuk solvabilitas itu untuk menganalisis kredit jangka panjangnya. Kalau likuiditas itu menganalisis kredit jangka pendek. Itu rasio normalnya 1:1 atau sekitar 100% lah. Boleh lebih, tapi kalau bisa jangan kurang deh. Gitu. Terus untuk profitabilitasnya, coba Lawrence mungkin bisa bantu Lawrence. Oke, untuk probabilitas di sini kita lihat poin pertama itu ROE ya. Nah, itu artinya seberapa mampu perusahaan dalam menciptakan laba dari modal yang ditanamkan.
Ya, di sini terlihat pada tahun 2020 9%, pada 2021 7,52% ya. Ya, di sini walaupun turun ya, kita bisa jelaskan itu COVID, tapi mungkin yang bisa kita highlight itu ini masih positif, artinya dia masih untung, nggak rugi ya. Nah, teman-teman juga bisa nih lihat slide yang sebelumnya ya, itu laporan keuangannya seperti apa. Terus LOA bedanya E dan A ya. Nah, di sini ini sama. yang ini Di rasio sini pengembalian aset ya. Iya. Iya, betul sekali. Jadi seberapa efektif perusahaan mempergunakan asetnya bisa diartikan seperti itu. Nah, terus selanjutnya laba tahun berjalan ya terhadap pendapatan. Jadi antara omset sama laba bersih dia. Terus yang terakhir antara omset antara penjualan dia sama laba kotor ya. Lawrence, itu kalau dilihat dari laba kotor terhadap pendapatannya dia, oh iya itu turun karena COVID tadi ya. Harusnya sih, karena untuk tahun 2018, 19, 20 itu sekitar 15, 16, nggak turun juga loh. Itu 2018 justru naik terus nih. 2018 itu 15,67. 2019 16%, ya 16,73%. 2020 18,73%. 2021 untuk kuartal keduanya 17,82%. Wah, ini semakin naik sih ya. Iya. Ya, walaupun dibandingkan dengan tahun 2021 dan 2020 di bulan 6 itu dia lebih turun, tapi ya seperti tren penjualan yang di slide awal ya, ini walaupun COVID ada pengaruh, tapi dia nggak signifikan. Ya. Iya. Terus kita coba lanjut ke bagian solvabilitas ya guys ya. Itu kan ada liabilitas terhadap aset Oke, kalau misalnya kita lihat liabilitas terhadap asetnya dari 2020 ke 2021, oke 52,25 jadi 48,25. Oke, untuk liabilitas terhadap ekuitas dari 109 jadi 93%. Oke, ini sepertinya persentase emang nggak begitu banyak perubahan sih ya, kayak ya seperti tadi di depan kan emang grafiknya sekitar gitu-gitu aja. Ini tahan terhadap COVID nih perusahaan. Terus untuk likuiditasnya sendiri juga aset lancar terhadap liabilitas jangka pendeknya juga tinggi, makin lama makin tinggi. Oke, untuk penjualannya, nah ini dilihat nih, kalau untuk penjualannya ini 2018 ke 2019 sih ada penurunan ya. Terus begitu juga 2019 ke 2020 ini juga ada penurunan lagi. 2021 ada penurunan juga. Oke, tapi untuk gross profit marginnya dia masih profit sih, at least. Untuk EBITDA, earning before interest tax depresiasi, itu dari 2018 24%, 2019 naik jadi 37%, 2020 14% secara setahun. Nah, untuk 2021 ini baru setengah tahun sih, tapi turun ya. Turun. Tapi sekali lagi dia nggak rugi ya, walaupun dari ini minus bukan. dia turun. Iya, ini minus bukan berarti rugi ya guys ya. Ini minus cuman bisa dibilang seperti turun aja, tapi bukan berarti
minus itu dia loss. Hmm. Oke, kalau untuk keuangannya gimana tuh? Oke. Nah, di keuangannya itu di sini ada interest coverage ratio sama debt service coverage ratio ya. Nah, untuk interest itu artinya kemampuan perusahaan ya dalam, jadi laba perusahaan itu apakah mampu membayar bunganya berapa kali ya. Terus untuk debt service coverage ratio sama berapa kemampuan dari si perusahaan untuk membayar utang-utang dia. Nah, di sini bisa kita lihat ya itu lumayan positif ya di atas 1. Artinya itu sebenarnya perusahaan itu secara keuangannya masih bagus ya. Oke, mungkin ya singkatnya begitu ya. Tapi bagi teman-teman yang mau dalamin saham ya atau tertarik sama laporan keuangan itu bisa browsing nih ya untuk mengetahui arti-artinya, terus juga bisa menambah skill ya dalam analisa laporan keuangan. Iya. Oke, kita coba lanjut aja langsung ke analisis rasio keuangan yang udah kita siapkan ya. Oke, untuk ini laporan ini per Juni, kuartal 2 ya, per Juni 2021. Kita bandingin depo ini dengan yang tadi di depan disebutin dengan CSAP, dengan akses itu S1 warehouse sama MAP. Kalau misalnya kita lihat untuk total asetnya mereka ini, oke, depo emang paling kecil. Cuman di sini kalian bisa judge sendirilah untuk, kan kelasnya juga beda kan. Untuk jenis usahanya juga beda. Emang sejenis, cuman mereka kayak pasar-pasarnya tuh kan beda. Terus untuk total liability-nya ini 584.663. Kalau untuk equity-nya 627.000, saham beredar. Nah, ini mari kita yang coba kita bahas lah ya, mulai kita bahas yang seperti tadi yang Lawrence pernah bilang di depan, kalau sahamnya apa tadi yang kamu bahas Lawrence di depan? Apa ya? Apa ya? CSAP ya? Iya, CSAP. Oke, CSAP itu saham beredarnya nggak liquid. Yang tadi si Lawrence bilang di depan 400.458. Tapi depo juga 4.458. Terus kalau yang depo 5.766 saham. Ini dalam satuannya apa ya Lawrence ya? Ini satuannya lembah. Dalam jutaan. Jutaan ya? Iya, betul. Berarti tambah 0 lagi ya. Iya. Iya, cuman mungkin kelihatannya gede, cuma kan di dalamnya ada investor-investor jangka panjang kan. Jadi kita harus memperhitungkan berapa persen nih yang akan dijual. Kalau investor jangka panjang kan berarti sahamnya bakal di hold ya. Gitu. Iya, itu si Akses punya 17.120. Kalau Depo punya 5.700. Oke, untuk net profit-nya sendiri, Depo di angka 47.142. Ini semua dalam jutaan rupiah, jutaan kan ya? Iya, betul. Iya, sekali lagi ini semuanya dalam jutaan ya, kecuali nggak ada kecuali semuanya. Ya, iya. Kan kita compare-nya nih apple to apple nih, jadi ya 1 juta, Ya, semua iya. juta. Iya. Oke, Nah, terus teman-teman kalau nanti cross check sama kan di luar kan banyak ya website ataupun sekuritas yang udah ada nih analisis udah siapin nih EPS, PER, DER ya.
angkanya mungkin bakal selisih. Nah, kenapa? Karena untuk laporan keuangan dan laba saham itu kan angkanya gede banget ya. Kebanyakan itu mereka udah singkatkan. Jadi dalam satuan triliun, bilion, jadi otomatis rasionya pasti kecil. Bukan kecil, rasionya pasti selisih gitu. Oke, terus untuk IPO besok, IPO besok itu harga terendah seperti yang tadi awal udah disebut, terendah kan ada di 426 range harganya sampai 525. Gap, Yes. halo? Iya, kamu nggak share screen? Hah? Coba. Ini keluarnya apa sekarang? Lembah luarnya, slide 14. Oke, lanjut. Oke. Oke, balik lagi untuk range harga saham. Kan tadi aku lanjutin aja ya, aduh keputus. Untuk harga sahamnya range-nya kan tadi dari 426 sampai 525. Jadi kita kayak ngomperin dari yang terendah atau yang sampai yang tertinggi lah. Untuk IPS-nya sendiri 8,18. Untuk ini masih bisa lihat? Masih. Oke, untuk IPS-nya sendiri 8,18 itu kita dapat dari angkanya untuk net profit dibagi saham beredar ya. Ya moga-moga kita nggak salah hitung lah. Terus sekitar 8,18 untuk pernya 52,10 untuk yang rendah, yang tinggi di 64,21. Kalau misalnya, oke, terus kita bahas dulu lah yang depo itu. Untuk DER-nya 0,93, untuk book value-nya 108,75, BBV-nya untuk yang rendah 3,92, yang atas 4,83. Oke. Tapi kalau misalnya kita ini neranginya gimana ya enaknya Lawrence ya? Kalau misalnya kita compare sama PT-PT lain atau enaknya gimana ya? Kalau menurut aku, ini kan saham banyak ya. Terus setiap perusahaan kondisinya beda-beda. Nah, mungkin yang bagusnya itu kita nge-compare bagi ke PT-PT atau kompetitor dia yang bergerak di bidang yang sama. Ya, kalau tidak setidaknya mirip ya. Nah, di sini EPS bisa dilihat ya, selain Lars dan MAP, sebenarnya dia udah lebih gede dari S Hardware dan CSAP. CSAP itu, saya ingatkan lagi, CSAP itu dia bergerak di bidang yang sama persis dengan depo. Ya, jadi kita mungkin bisa jadi pertimbangan dari teman-teman ya, dari PS-nya. Ngompernya paling dekat sama CSAP ya? Iya, betul. Nah, habis itu PER itu price earning ratio ya. Oke, berarti kalau misalnya soal price earning ratio, ini sahamnya dia itu harganya kalau yang rendah sekitar 52 kali ya dari punya earning. Betul. Cuma kalau kita bandingin sama CSAP sebenarnya dia jauh lebih bagus. Iya. Ya, soalnya kan kayak ini juga nggak ngerti alasannya mestinya kenapa ya, bisa jadi karena permintaan pasar atau mungkin si CSAP permintaan pasar atau kemahalan kan kita juga
bisa di salah satu itu sih Iya. tinggi. Nah, Terus sepaham aku kan, mau pair mau PBV, ya ini sebenarnya dari teman-teman ada seharusnya ada dua tafsiran. Pertama, antara perusahaannya kemahalan ataupun sebenarnya perusahaannya itu bagus. Jadi para investor itu rela membeli dengan harga mahal. Gitu. ya, ya. Terus kalau kita bicara soal DER, tapi DER-nya CSAP itu ada di atas 1 ya. Iya, di atas 1. Kalau depo di bawah 1, itu berarti artinya besar hutangnya itu nggak melebihin, harus di bawah 1 ya. Iya ya, harus di bawah 1 ya. Berarti besar hutangnya daripada equity. Kalau di atas 1 berarti kayak seperti ini untuk yang depo, equity-nya 627, tapi dia punya hutang 584. Berarti besar equity-nya. Oke, berarti nutup. Itu kalau di bawah 1. Kalau misalnya di atas 1, nah seperti CSAP itu total liabilitas dia kan 6.046.000, yang equity-nya 1.982. Ini besar liability-nya sampai 3 kali lipat ya. Iya, betul. Oke, terus kalau untuk BV-nya sendiri gimana ya, Lawrence ya? Iya, kalau BV itu nilai buku dari perusahaan ya. Itu sebenarnya ya saham per lembarnya itu secara akuntansi itu nilainya berapa. Tapi mungkin ini kurang menarik bagi investor sih ataupun trader ya. Nah, mungkin lebih menarik itu PBV. Ya, PBV itu artinya dari nilai akuntansi dibanding nilai jualnya itu berapa kali. Ya, sekali lagi dari angka PBV itu ada dua tafsiran. Ini sahamnya kemahalan ataupun emang potensinya bagus ya. Nah, kalau kita bandingin apple to apple nih dengan CSAP. CSAP sebenarnya dia sekarang under value. Harganya itu di bawah 1 kali ya. Cuman ini balik lagi ini per Juni ya. Saya lihat terakhir itu hari ini udah 500-an. 560, 570. Ya. Oke. Nah, di sini kita ngelihat kalau di luar CSAP tetap PBV dia cukup tinggi ya dibanding dengan kompetitor lain. Yang bisa saingin itu cuma si SHW ya. Itu pun dengan harga terendah. Kalau kita ngelihat harga 525 itu dia PBV-nya di atas SHW ya. Terus selanjutnya LOE. Ya, LOE sebenarnya tadi juga udah ngebahas ya di slide sebelumnya. Nah, di sini kita bandingin lagi nih dengan equity ya. Dengan saham-saham yang lainnya. Nah, menurut Gaby gimana? Oke, kalau menurut aku ROE ini kan kita kayak ngelihat ini kan ya, kemampuan perusahaan untuk dalam dia memanfaatkan equity-nya kan ya. Kalau Iya, betul. dilihat sih untuk depo sendiri nilainya tingkat rasionya paling tinggi ya kalau di-compare sama yang lain-lain. Berarti menunjukkan ini perusahaan sih bisa dibilang bagus ya, karena dia bisa mampu memanfaatkan equity dia. Sepertinya ini menarik sih kalau untuk investor. Oke, tapi sekali lagi, ini disclaimer ya, guys. Walaupun apa tadi, Loren? Sorry, aku putus. Iya, maksud aku mau nanya nih, walaupun sebenarnya dia kurang liquid, tetap tertarik buat investor gitu? Kalau
kalau soal itu mari kita balikin aja ke teman-teman sendiri. Kita di sini jangan memberikan saran lah, karena Iya. kita untuk mereview aja di sini, Lawrence, oke? Oke. Jadi untuk dari Lawrence sendiri apa ada yang mau ditambahin? Untuk aku cukup ya. Oke, kalau dari aku juga cukup. Mungkin ya guys, kita mungkin kalau gitu kita sudahin dulu ya sampai di sini. Mungkin teman-teman bisa dengan review kami yang panjang kali lebar ini bisa ambil kesimpulan sendirilah. Enaknya teman-teman mau ambil ini depo atau enggak ya. Oke, kalau gitu sampai di sini dulu ya guys ya. See you next time. Lawrence and JP say bye-bye.